kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, baik yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, nikmat Allah masih menyertai kita. Diberinya kita waktu, diberinya kita kesehatan, diberinya kita iman dan Islam, sehingga dengan demikian kita bisa hadir pada kesempatan ini di salah satu dari tempat yang paling dicintainya ini. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan semakin memperbanyak nikmat yang diberikannya pada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita cintai, kita ta'zim dan kita ikuti, sehingga kita termasuk pengikutnya yang setia sampai hari berbangkit. Masih bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Iqtida'u al-ilmi al-amal. Pada pertemuan sebelumnya Syekh Al-Khatib rahimahullah menjelaskan bagaimana beratnya dan besarnya ancaman terhadap orang yang belajar ilmu hanya untuk sekedar mengejar predikat atau popularitas serta meningkatkan status kemasyarakatan. Nah, pada kesempatan ini Syekh Al-Khatib rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ma qila fi hifzi hurufihi wa tadyi'i hududihi. Bagaimana pula tentang orang yang menghafal huruf-hurufnya, yakni Al-Quranul Karim, yang merupakan sumber ilmu, wa tadyi'i hududihi, tetapi menyia-nyiakan aturan-aturannya, had-hadnya. Artinya hurufnya dihafal tetapi
tidak ditegakkan aturan yang terkandung di dalam huruf-huruf tadi. Artinya menciptakan para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, tetapi tidak melaksanakan perintah Al-Quran dan tidak meninggalkan larangannya. Nah, bagaimana pula ancamannya? Berkata Imam Al-Khatib rahimahullah ta'ala, akhbarana Abul Qasim Ubaidullah ibn Muhammad ibn Abdullah An-Najjar telah menceritakan kepada kami Abul Qasim Ubaidullah bin Muhammad bin Ubaidillah An-Najjar qala anba'ana Abul Husain Muhammad ibn Muzaffar ibn Musa Al-Hafiz telah menceritakan kepada kami Abul Husain Muhammad ibn Muzaffar ibn Musa Al-Hafiz qala haddathana Muhammad ibn Ahmad ibn Al-Haytham telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ahmad ibn Al-Haytham qala haddathana Malik ibn Abdullah ibn Saif telah menceritakan kepada kami Malik ibn Abdullah ibn Saif qala haddathana Ali ibn Husain dia berkata telah menceritakan kepada kami Ali ibn Husain qala haddathana Umar ibn Subh yaitu telah menceritakan kepada kami Umar ibn Subh an Yunus ibn Ubaid dari Yunus ibn Ubaid Al-Basri anil Hasan dari Al-Hasan yaitu Imam Abu Hasan ibnu Abil Hasan Abu Sa'id Al-Basri Imam ahli Basrah pada zamannya an Abi Hurairah dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakha Ad-Dawsi dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yatlu al-Qur'ana man lam ya'mal bihi tidak akan ada yang membaca Al-Quran orang yang tidak mengamalkannya. Artinya walaupun dia baca tapi sama artinya dengan tidak membaca. Sia-sia dia membaca Al-Quran kalau dia tidak mengamalkan. Ini ancamannya. Ya, jadi secara makna ya, orang yang tidak mengambil manfaat dari Al-Quran hanya sekedar membaca memang sia-sia. Cuma secara riwayat ini tidak sahih dari Nabi SAW dengan lafaz seperti ini. Karena sanadnya terdapat Umar ibn As-Subh. Umar ibn As-Subh ini dikatakan oleh Ibnu Hajar matrukul hadis. Hadisnya matruk itu dhaifun jiddan. Tetapi maknanya ia didukung oleh hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwasanya orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mendirikannya ya bukan hanya tidak bermanfaat bahkan mungkin juga kena laknat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Karena besar kutukannya kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak dia kerjakan. Dan banyak sebelum ini disebutkan oleh Imam Al-Khatib rahimahullah bagaimana orang-orang yang tidak bermanfaat ilmunya bagi dirinya, yang tidak bermanfaat ilmunya pada dirinya. Kemudian beliau meriwayatkan riwayat selanjutnya akhbarana Abul Qasim Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ja'far Al-Attar telah menceritakan kepada kami Abul Qasim Abdul Aziz bin Muhammad ibn Ja'far Al-Attar wal Hasan ibn Abi Bakar ibn Syadzan dan Al-Hasan ibn Abi Bakar Al-Syadzan ibn Syadzan Al-Baghdadi. Qala Abdul Aziz berkata haddatsana, lafaz Abdul
Aziz ibn Muhammad ibn Ja'far al-Attar haddatsana, wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan ibn Syadzan akhbarana. Ya, walaupun makna kalau diterjemahkan sama, menceritakan, tapi haddatsana lebih tinggi daripada akhbarana dalam ilmu as-sanad. Qala akhbarana Utsman ibn Ahmad ibn Abdullah ad-Daqqaq, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Ahmad ibn Abdullah ad-Daqqaq al-Hafiz dan juga az-Zahid. Qala hadatsana Muhammad ibn Ghalib ibn Harb, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ghalib ibn Harb, itu ad-Dabbi seperti yang ditambahkan oleh Abdul Aziz. Zada Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Mudhaffar menambahkan ad-Dabbi, yakni Muhammad bin Ghalib ibn Harb ad-Dabbi al-Kufi. Qala haddatsani, telah menceritakan kepadaku, wa fi riwayat Ibnu Syadzan, di riwayat Ibnu Syadzan haddatsana. Riwayat Abdul Aziz ibn Muhammad bin Mudhaffar dia menerima sendiri, tapi kalau Ibnu Syadzan menerima bersama yang lain, haddatsana. Muslim ibn Ibrahim Al-Farahidi, juga salah satu Syekh Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Sadaqah ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Sadaqah ibn Musa, wal Hasan ibn Abi Ja'far, dan juga Al Hasan ibn Abi Ja'far. Qala, kedua mereka berkata, haddatsana Malik ibn Dinar, telah menceritakan kepada kami Malik ibn Dinar. Ini sudah disebutkan dalam sanad-sanad sebelumnya, seorang ulama dan juga seorang ahli ibadah yang terkenal dengan kezuhudannya di masa tabi'in dulu atau di masa tabi'in. An Thumamah ibn Abdullah, dari Thumamah ibn Abdullah ibn Abi Talhah al-Ansari. Jadi Abdullah ini dia yang terlahir dari dalam kisah Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Ketika Abu Talha akan berangkat bekerja, anaknya yang masih kecil itu sedang sakit. Di saat suaminya pergi, Ummu Sulaim, anaknya tambah berat sakitnya dan akhirnya meninggal. Sampai dia bilang, jangan ada satupun yang memberitakan kepada ayahnya sebelum saya yang memberitakan. Dipesan kepada seluruh keluarganya. Nah, lalu dia mandikan, dia kafani dan rapikan, diletakkan di dalam rumah. Ya, di saat suaminya pulang, dia nanya, "Kaifa halu al-walad?" Bagaimana anak kita keadaannya? Dia menjawab, "Huwal an fi ahsani hal." Dia sekarang dalam keadaan yang terbaik. Bahasanya keadaan yang terbaik, karena anak kecil meninggal masuk surga dan dia tidak dusta. Suaminya memahami lain. Sudah memahami bahwa dia sudah sembuh, buktinya dia tertidur. Tidak apa-apa kan? Kan tidak bohong dia. Nah. Dan Ummu Sulaim sengaja menyambut suaminya dengan bersih-bersih, dengan memakai, pokoknya seperti pengantin baru lah dia malam itu. Disiapkan makanan untuk suaminya, dan selesai makan, selesai sholat isya, datang waktu tidur, sampai dia melakukan hubungan suami istri. Ya, dengan melihat dia bergaya seperti itu, suaminya tidak menyangka bahwa anak sudah mati kan. Masa anak mati orang bergaya begitu. Akhirnya dia, masya Allah, tabarakallah, ya, dengan senang hatinya memberikan nafkah batin pada istrinya, dan istrinya dengan keikhlasan yang penuh. Ya, kalau bukan karena ikhlas tidak mungkin lah. Awak aja alun mati ada lah sember you matu kan. Bongi je kecil lah. Enggak.
karena memang Ummi Sulaim dan Abu Talha maharnya Masya Allah mahal yang paling mahal, yaitu masuk Islamnya Abu Talha radhiyallahu ta'ala. Ustaz, Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. An Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas sudah ma'ruf, khadimu Rasulullah SAW, pembantu Nabi alaihi salatu wassalam, dan sahabat kecilnya. Umur 10 tahun dia diantar oleh ibunya untuk membantu Nabi alaihi salatu wassalam, dan selama 10 tahun Nabi di Madinah dia bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dan kesannya semuanya baik, semuanya menyenangkan, semuanya kesannya luar biasa. Sampai dia mendapat doa pula dari Nabi SAW. Umur masih kecil tapi sudah doakan panjang umur, banyak rezeki, banyak anak. Alhamdulillah ketika meninggal anaknya lebih dari 100 ya. Itu terbayang banyak omongan. Terbayang banyak. Iyalah, makanya kalau nak banyak anak ya tambah omak. Nah ya. Tapi payah gini nih banyaknya. Setu payah aja. Cuman orang setu pemberani, orang kini ngacui. Ada aja beza. Awak kini pengacui memang. Kan Indio nampak cito pandai. Nah, iya dah ngaku. Dan di awal lah ngaku pengacui. Ini dapat bini wawak puluh pertama tu ya. Nah, kalau wawak ada pengacu ada. Iya. Allah musta'an. Alhamdulillah ala kulli hal. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataitu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahum bimaqarida min nar." Malam saya diisrakan, berarti dan juga dimi'rajkan. Saya mendatangi suatu kaum, karena di malam itu dilihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surga dan neraka. Saya mendatangi suatu kaum tuqradu shifahum bimaqarida min nar, yaitu lidah-lidah atau bibir-bibir mereka digunting dengan gunting-gunting dari api neraka. Kullama quridat wafat. Selesai digunting, baikkan lagi. Segera digunting, baik lagi, berulang-ulang. Faqultu, lalu saya bertanya, ya Jibril, man haula? Apa pula hal mereka ini? Ya, setiap digunting balik lagi bibirnya, digunting lagi balik lagi. Qala khutaba'u min ummatik. Ini adalah para penceramah umatmu. Jamak khatib, yaitu khatib adalah orang-orang yang senantiasa menyampaikan khutbah, orang yang senantiasa menyampaikan ceramah. Khutaba'u min ummatika alladzina yaqulun wa la yaf'alun, yang selalu menyampaikan sesuatu tapi mereka tidak melakukannya. Kenapa bibir? Karena bibirnya bercakap banyak. Kan dia kalau orang bercakap kan tengok di bibirnya. Makanya kalau nak gerak bibir nak cakap, nak bacur. Makanya anak kadang kan Allah baca bismillah yang alanya nak gaib bibir nya. Nanti alun lah. Ya tak saya? Ni kadang-kadang ada juga bosin ni kan. Baca alhamdulillah, sudahnya. Nak gaib bibir mana syarah? Berarti belum dibaca. Nah. Jadi karena itu yang bergerak bibirnya. Begini bicara, maka digunting. Wa yaqra'una kitaballahi wa la ya'malun. Mereka baca kitabullah, Al-Quran, tetapi tidak juga
diamalkan. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan dia nisbatkan kepada Imam Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib, dan Ibnu Abi Dunya dalam Sifatun Nar, dan juga Ibnu Hibban dalam As-Sahih, wal Baihaqi dalam Ad-Dalail. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini gambaran yang menakutkan kepada bagi orang-orang yang berilmu, yang baca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan. Makanya tadi selalu kita katakan berat memang, tapi kalau diamalkan dia akan menjadi ringan. Kalau dipikirkan jadi berat nih. Kalau dipikirkan jadi berat. Tapi kalau diamalkan sedikit demi sedikit, insya Allah akan terasa ringan. Karena pekerjaan seberapapun kalau terus dikerjakan akan terasa mudah. Dulu kan pergi musaji luar biasa beratnya. Keboy, uang tak pergi kerja, awak bawa tak pergi musaji. Uang tak pergi ceduyan, awak pergi ke musaji subuh. Kalau sudah salat subuh ada dapat doyan lah. Habis. Habis. Cuman dapat juga nonton komedi deh. Ya, awak sudah salat subuh, sama-sama dapat makan doyan. Inyo mencai, awak makan. Amu tu macam itulah. Ya, macam kemarin juga cerita kita. Ya, orang pergi sebelum subuh dah pergi motong. Sudah jam 11. Awak selesai subuh di masjid dengar kajian dulu, pergi jam 7. Habis subuh pergi motong. Selesai juga jam 9. Mana untung? Almot ya salat subuh di masjid dulu. Habis tu ngaji, habis tu motong. Waktu lebih singkat, kerja lebih cepat. Kok mokok sekene habisnya. Nyadar kan sampai potong ni kan. Tukiok pertama tu, tahu tukioknya? Tukiok colok apa sebenarnya? Celap. Jadi petikan pertama mancisnya itu dari sebelum subuh tu, tak salah kadang kan. Setelah subuh itu putih boleh. Habis-habis sambung, tak pakai korek api lagi sampai pulang. Bahkan mandi sudah motong pun tak je pada mokok. Ya, sambil mandi di kampung, aku khawatir lah. Pasnya membasuh tangan kanan, khawatir lagi kita kiri. Subhanallah. Nah, sampai jenis seperti itu. Akan lebih hemat orang yang berangkat jam 7 daripada berangkat jam 5. 2 jam berapa batang itu. Kemudian siang nyamuknya lebih sikit dari subuh-subuh tu. Jelas ya? Oleh sebab itu lebih baik solat subuh dulu, habis itu berjamaah ya. Kalau ada kajian kultum subuh, kuliah terserah antum, solat subuh tu dengarkan dulu sampai syuruk. Syuruk solat kita, solat syuruk atau solat duha yang diamajukan, habis itu baru pergi motong, pergi manakik kota. Nanti sudahnya sama, jam 11 juga selesainya. Jadi okok lebih hemat. Ya bagi mokok ya, kau tak suruh mokok ke mana tentu. Rokok lebih hemat. Jadi 2 jam berapa batang tu? Bang, 6 puanah lah tuan jangan siapa puanah. Kalau 2 jam berapa batang? Apa tak pengalaman tu masalahnya. Pernah coba dulu merokok di hari raya, curi rokok abang kan. Cuba cilok dulu, nampak di meja dia ambil ayo. Babo belum sama. Esok pertama paniang, esok kedua neno. Esok ketiga cuma pensan lah.
Alhamdulillah lain tak dapat togi. Jadi tak tentu sabatang pula mo. Kalau dulu naik pesawat dari Pekanbaru ke Malaysia ke Subang, sabatang okok kata orang ni, lebih kurang, atau sekali peminum teh. Ini sama hobinya sabatang okok jual teh segoleh. Tiangik. Tapi tidak tambah ayu bro. Hanya kok kopi sekareknya, penuh ayunya kan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengamalkan itu, mengamalkan ilmu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat mudah. Ya, sangat mudah. Tadilah subuh awalnya berat bagi kita, tapi selalu disiram terus, dibiasakan, akhirnya kalau tidak pergi ke masjid subuh itu tidak enak badan. Pasti tidak nyaman siangnya itu, tidak nyaman. Ini menjadi sesuatu yang indah. Dulu ketika nak mulai masuk kuliah, ya kan, berat. Isu berpisah jamak, ya masuk pondok lah dulu, masuk darun dulu. Lekan bisa dia masuk di pondok kan, ya. Biasa makan basung di rumah, tiba-tiba di pondok masak sendiri. Alhamdulillah akhirnya jadi koki pula di situ. Nah, walaupun resepnya resep karangan sendiri. Ya, tidak ada kalau suruh buat resep tidak pandai dah. Tapi kalau masak, insya Allah bisa menandingi koki insya Allah. Ya, tak koki kampung ni, koki apa? Nah, kadang lama lah dek koki kampung daripada koki yang internasional. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Artinya, pengamalan ilmu itu Allah mudahkan bagi siapa yang berazam. Siapa yang berazam. Tapi kalau siapa yang azamnya tidak kuat, apalagi azam tidak kuat, berat. Ditambah lagi kalau kita ingat ancamannya seperti ini. Orang-orang yang berbicara tetapi tidak mengamalkannya, nanti kena gunting. Ini bibir ini yang dulu yang bikin banyak salah, apalagi kalau bibir-bibir tukang fitnah di dalamnya, itu lebih parah lagi nanti. Ya, bibir-bibir yang berdusta atas nama agama. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian beliau melanjutkan, akhbarana Al-Hasan ibn Abi Bakar, itu Ibn Syadzan tadi. Qala anba'ana Ahmad bin Ishaq ibn Minjab At-Tibi, telah menceritakan pada kami Ahmad bin Ishaq ibn Minjab At-Tibi. Qala hadatsana Muhammad ibn Ayyub Al-Bajali, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ayyub Al-Bajali. Qala anba'ana Abu Bakar yakni Ibnu Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar yakni Ibnu Abi Syaibah yang sering tersebut namanya ketika belajar Sahih Muslim, yaitu Imam Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Absi Ibnu Abi Syaibah Al-Kufi, yang Imam Muslim paling banyak meriwayatkan hadis dalam As-Sahih daripadanya. Qala hadatsana Abdullah bin Numair, telah menceritakan pada kami Abdullah ibn Numair Al-Hamdani Al-Kufi. Qala hadatsana Muhammad ibn Ishaq, telah menceritakan kepada kami hadis ini Muhammad ibn Ishaq, yaitu Al-Qurashi Al-Muttalibi Imamul Maghazi, tetap saduqun tapi mudallis. Nah, di sini riwayatnya mudallis sehingga didhaifkan riwayatnya oleh sebagian ulama atau oleh ulama. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, dari Amr ibn Shu'aib dari ayahnya dari datuknya, yaitu Amr ibn Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As al-Qurashi. Nah, Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, itu Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah bin Amr. Kemudian Shu'aib meriwayatkan dari datuknya, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As, yang Allah Maha Kuasa untuk melakukannya. Jadi Al-Quran yang dibaca, bacaan Al-Quran orang itu akan ditamsilkan seperti seorang laki-laki. Fayu'ta birrajul, lalu didatangkan seseorang laki-laki qad hamalahu, yang dulu penghafal Al-Quran dan pembacanya. Fakhalafa amrahu, tetapi tidak mengikuti perintahnya, bahkan menyalahi perintahnya. Fayantatilu lahu khasman, akhirnya majulah ya bacaan yang tadi ditamsilkan, dibuat seperti atau diciptakan Allah seperti seorang laki-laki itu, maju sebagai khasman, lawannya berperkara. Fayaqulu, lalu dia berkata, ya Rabbi, wahai Rabb,
hammaltahu iyaya, engkau telah menjadikan dia penghafalku. Fabi'sa hamilun, tapi dia adalah penghafal yang buruk. Ta'adda hududi, dia melampaui batasan-batasan laranganku. Wa dayya'a faraidi, menyia-nyiakan kewajiban-kewajibanku. Artinya kewajiban yang disebutkan diwajibkan padaku, di dalamku. Wa rakiba ma'siyati, dan melakukan maksiat kepadaku. Wa taraka ta'ati, dan tidak taat kepadaku. Artinya perintah Al-Quran tidak ditaati, larangan Al-Quran dilampaui. Fama yazalu yaqdhifu alaihi bil hujaj, dia terus menghujaninya dengan hujah-hujah tadi. Hatta yuqal, sampai dikatakan kepadanya, fasya'nuka, kalau begitu terserah kamu mau dibawa kemana dia. Fayakhudhu biyadihi fama yursiluhu hatta yukibbahu alim khari finnar. Lalu dia mengambil, menarik tangannya dan tak dilepaskannya lagi sampai dilemparkannya di atas wajahnya ke neraka. Wa yu'ta birrajulis salih, lalu datangkan pula seorang laki-laki yang saleh. Qad kana hamalahu, yang dulu menjadi juga penghafal Al-Quran, pembawa Al-Quran. Wa hafidha amrahu, selalu dia jaga perintah-perintah Al-Quran. Fayantatilu hasman, sekarang juga yang tadi berperkara dengannya, dunahu, yaitu melawannya. Fayaqul, ya dihadapkan, ya ini dihadapkan kepadanya. Fayaqul, lalu berkata, ya Rabbi hammaltahu iyaya, engkau telah menjadikan dia sebagai salah satu penjagaku atau pembawaku. Fahafidha hududi, alhamdulillah dia menjaga aturan-aturanku. Wa amila bi faraidi, mengamalkan segala kewajiban yang ada padaku. Wajtanaba ma'siyati, menjauhi maksiat kepadaku. Wattaba'a ta'ati, dan ikut taat kepadaku. Fama yazalu yaqdhifu lahu bil hujaj, dia terus menyampaikan hujah-hujah kepadanya. Hatta yuqal, sampai dikatakan dia, kalau tadi hujah memberatkan, kalau ini hujah meringankan. Yuqal sya'nuka bihi, sekarang terserah kepadamu. Fayakhudhu biyadihi, lalu dia mengambil tangannya, memegang tangannya. Fama yursilu hatta yulbisahu hullatan, belum dia lepaskan sampai dia berikan pakaian dari sutra. Wa yaqidu alaihi tajal mulk, dan dia letakkan di kepalanya mahkota raja. Wa yasqiyahu ka'sal khamri, dan diberi minum yaitu gelas yang berisi khamar. Itu langsung mabuk Nah, khamar di akhirat tidak memabukkan. Sebagaimana makanan dan minuman di akhirat tidak ada yang jadi ampas, semuanya jadi gizi. Makanya siapa yang nak minum ini, jangan minum di dunia. Sebab siapa minum dunia tidak dapat nanti. Ya, artinya mati dalam keadaan tidak bertobat daripadanya, tidak dapat. Tapi kalau sudah bertobat, insya Allah seperti tidak pernah sama sekali. Ya, seperti tidak pernah sama sekali. Jelas ya? Siapa yang hisab di dunia takut nanti di akhirat tidak dapat. Makanya hentikan dari sekarang. Ya, kita tobat daripadanya supaya nanti di sana indah. Karena asap di sana nanti jadi gizi, asap di sini jadi penyakit. Jadi buatlah, hentikan. Soalnya nanti tuan-tuan bingit nengok kami besok. Kalau di dunia pening-pening, kita di sana jadi insyaallah taala. Jadi khamar di akhirat itu tidak memabukkan. Nah, lalu disarungkan atau dipasangkan kepalanya apa tadi, mahkota kerajaan, dan diberikan minuman al-khamr. Selamatlah kepada mereka yang seperti itu. Ma'asyiral kiram, ini juga menunjukkan bagaimana bahayanya orang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi tidak menjaga hudud Al-Quran, tidak menghidupkan nilai-nilai Al-Quran itu. Ya, Al-Quran hanya sekedar dilagukan tapi tidak diamalkan.
Ya, Al-Quran dilakukan dengan indah, tetapi tidak membuat dia mengindahkan aturan-aturan Al-Quranul Karim. Kenapa? Wallahu ta'ala alam, karena memang salah satu metode kita yang keliru hari ini, sebelum beriman pada Al-Quran sudah belajar Al-Quran. Orang dulu tidak, beriman dulu pada Al-Quran, baru belajar Al-Quranul Karim. Ya, mantapkan iman pada Allah, iman pada Rasulnya, iman pada malaikat, iman pada kitabnya, khususnya Al-Quran ini. Lalu setelah itu baru dia belajar Al-Quran, sehingga Al-Quran itu seperti tuan-tuan baca koran. Ya, tuan-tuan baca koran kan langsung yakin kan, apalagi berita korupsi. Itu langsung loh, langsung komentar kalau saudara. Ya, jalurnya apalagi berita tentang ustaz buat salah. Itu jadi langsung percaya. Iya enggak? Tapi kalau ada artikel isi nanti siapa yang sedekah dibalik 10 kali lipat, lanjut jalan, enggak perlu korennya. Iya kan itu? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahkan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Tapi hari ini kan tidak. Kita belum mengimani Al-Quran secara benar seperti yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Sehingga datang Al-Quran, masih juga kita berkelit dan berdebat dengan Al-Quranul Karim. Ya, berdebat dengan Al-Quranul Karim. Allahumma musta'an. Sehingga Al-Quran tadi beritanya tak diyakini, perintahnya tidak diaplikasi, larangannya tidak dihindari. Kenapa? Karena belum mengimaninya. Allahumma musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Qala akhbarana Abul Hasan Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq al-Bazzaz. Kita menceritakan kepada kami Abul Hasan Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rizq al-Bazzaz, dengan Ibn Rizqu ya. Wa Abul Husain Ali bin Muhammad ibn Abdullah al-Mu'addil al-Baghdadi. Qala, keduanya berkata, Amba'ana Abu Ali Ismail ibn Muhammad ibn Ismail as-Saffar, juga al-Hafidh. Saya menceritakan kepada kami Abu Ali Ismail ibn Muhammad ibn Ismail as-Saffar, seorang hafiz hadis juga. Qala hadatsana Abu Yahya Zakaria bin Yahya bin Asad al-Marwazi, telah menceritakan kepada kami Abu Yahya Zakaria bin Yahya bin Asad al-Marwazi. Tahwil itu sanad lain. Wa amba'ana al-Qadhi Abu Bakar Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Hurashi, telah menceritakan kepada kami Al-Qadhi Abu Bakar Ahmad bin Hasan bin Ahmad al-Hurashi. Qala haddatsana Abu al-Abbas Muhammad ibn Yaqub al-Asam al-Syafi'i, salah seorang guru Imam Al-Hakim An-Nisaburi. Qala hadatsana Zakaria ibn Yahya al-Marwazi, telah menceritakan kepada kami Zakaria ibn Yahya al-Marwazi yang tersebut pada sanad sebelumnya. Qala hadatsana Ma'ruf al-Karkhi, telah menceritakan kepada kami Ma'ruf al-Karkhi, salah seorang ahli zuhud di masanya di Baghdad dulu, yang juga sangat terkenal. Qala, berkata dia, qala Bakar ibn Khunais, berkata Bakar ibn Khunais yang juga seorang zuhud, inna fi jahannama wa lawadiyan. Ini bukan dari hadis tapi perkataan seorang ulama, Bakar bin Khunais. Inna fi jahannama lawadiyan, sesungguhnya di dalam neraka jahanam terdapat sebuah lembah. Tata'awwazu jahannamu min dzalikal wadi, neraka jahanam saja minta perlindungan kepada Allah dari lembah itu. Berarti lembah berbahaya itu. Ya. Tapi kisah ini tadi mana dia dapat, mungkin dari Israiliyat. Kulla yaumin 7 marrat. Berta'awuz auzubillah min hadzal wadi, ya. Jahannam sendiri minta perlindungan kepada daripada lembah yang ada di dalamnya itu sebanyak 7 kali dalam sehari. Wa inna fil wadi lajubban yata'awwazul wadi wa jahannamu min dzalikal jub. Di dalam lembah itu terdapat pula sebuah telaga.
lubang di mana neraka jahanam dan lembah yang ada di neraka jahanam minta perlindungan kepada Allah daripadanya sebanyak 7 kali pula dalam sehari. Kulla yawm 7 marrat. Yabda afwan 7 marrat wa inna fil jubbi, dan sesungguhnya di dalam lubang tadi atau telaga tadi, telaga tua tadi, telaga angker tadi, ini macam-macam cerita dunia persilatan juga nampaknya. Ya, ini bukan perkataan Nabi, ini hanya perkataan seorang ahli zuhud di mana dapatnya kita tidak tahu, tapi disampai kepada kita melalui sanad Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi di dalam lubang tadi atau telaga angker tadi terdapat seekor ular. Seekor ular la hayyatan yata'awwazul jubbu wal wadi wa jahannam min tilkal hayya kullu yawmin 7 marrat. Neraka jahanam, lembah yang ada dalam neraka jahanam, dan lubang itu sendiri minta perlindungan kepada Allah setiap hari 7 kali daripada ular itu. Caranya di dalam diam kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat, aku agak payah paham kan ada. Tapi kan ini cerita yang tidak, wallahu taala alam. Tapi secara umum bahwa ada ular yang akan mengazab di neraka ada memang. Bahwa ada lembah-lembah yang angker di neraka ada. Tapi dengan lafaz ini tidak sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Mas waktu? Baik, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على حي على حي على الفلاح. لا حول ولا حي على الفلاح. لا حول. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. As-salatu ala
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari rahimanallah wa iyyakum. Kemudian di dalam neraka itu atau di dalam lubang tadi terdapat seekor ular, di mana neraka jahanam, lembah yang ada di neraka jahanam, kemudian telaga atau lubang yang ada di neraka jahanam minta perlindungan sebanyak 7 kali dalam sehari dari keganasan ular itu. Yabda'u bi fasaqati hamalatil Qur'an. Dia mulai menyiksa, dimulai dengan orang-orang hafal Al-Quran yang fasik. Orang-orang yang sering baca Al-Quran tapi fasik, yang tidak mengindahkan ajaran Al-Quranul Karim. Fayaqulun, lalu mereka berkata, ay Rabb, budi abina qabla abadatil awsan. Kenapa kami pula yang boleh disiksa sebelum disiksanya para penyembah berhala? Qila lahum, dikatakan kepada mereka, laisa man ya'lamu kaman la ya'lam. Tidak sama orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu. Orang yang sudah tahu lebih cepat diazab daripada yang tidak tahu. Karena hadis kemarin kan didatangkan hari kiamat, dan hadis sahih riwayat Imam Muslim, Ahmad dan selainnya, bahwasanya yang pertama didatangkan atau diputuskan hukumannya nanti seorang pembaca Al-Quran, seorang alim, seorang mujahid yang syahid fi sabilillah. Karena mereka berilmu, maka tetapi tidak menggunakan ilmunya untuk beramal saleh dan tidak ikhlas, maka dimulai dengan itu. Nah sekarang dimulai dengan al-fasaqah. Ini orang-orang fasik yang notabene adalah para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quranul Karim. Nah dimulai dengan laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Walaupun ini ya riwayat, dia tidak sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam, tapi Imam Al-Khatib menyampaikannya ya dalam rangka memberikan peringatan bagi kita. Ya karena wallahu alam, mungkin ini terdapat dalam kitab-kitab sebelum kita, juga tidak disebutkan oleh al-muhaqqiq dan kita juga tidak mendapatkannya, tetapi intinya masuk dalam bab betapa bahayanya orang yang tidak mengamalkan Al-Quranul Karim kalau dia mengetahuinya. Jadi jangan kita terpedaya bahwa saya ini sudah khatam Al-Quran sekian kali, sudah hafal Al-Quran sekian juz, tetapi tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Nasallallahu as-salamatu wal afiyah. Taib, selanjutnya berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Abdurrahman ibn Ahmad Al-Qazwini, telah menyampaikan berita ini kepada kami Abdurrahman bin Ahmad Al-Qazwini. Kalau dulu sering dibaca oleh ustaz kita dengan Al-Qazwaini, sehingga ada pula orang kita bernama Kazawaini kan itu ya. Nah, bacaan yang benar adalah Al-Qazwini, karena itu nama tempat, nama Buhairah terletak di daerah Kirgizia sekarang, Kyrgyzstan sekarang. Jadi adalah Qazwin. Ada nama kitab namanya At-Tadwin fi Tarikhi Qazwin. Jadi bukan Qazwain tapi Qazwin, bukan musanna, dia adalah nama Qazwini, Al-Qazwini. Qala anba'ana Ali bin Ibrahim ibn Salamah Al-Qattan, telah menceritakan kepada kami Ali bin Ibrahim ibn Salamah Al-Qattan. Qala haddatsana Abu Hatim Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi masyhur sekali, imamu al-ilal wa jar wa ta'dil, ya, yang dikenal dengan Abu Hatim Ar-Razi. Namanya Muhammad ibn Idris ibnul Munzir, senama dengan Imam Asy-Syafi'i, dan juga nama ayahnya sama, beda di nama datuk. Imam Asy-Syafi'i namanya Muhammad bin Idris ibnul Abbas, kalau ini Muhammad ibnul Idris ibnul Munzir. Saat ini dari Bani Hanzal, sedangkan Imam Asy-Syafi'i dari Al-Qurashi. Taib, Abu Hatim Ar-Razi qala haddatsana Hudbah
yaitu Hudbah ibn Khalid. Hudbah ibn Khalid. Qala haddatsana Salam atau Salam yakni ibn Abi Muti'. Salam ibn Abi Muti' qala Al-Basri sami'tu Ayyub As-Sakhtiyani yaitu Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani, seorang ulama besar dan juga seorang ahli ibadah, yaqul la khabitha akhbathu min qari'in fajir. Tidak ada orang yang keji yang lebih keji daripada ahli membaca Al-Quran tetapi pendosa. Ahli membaca Quran tapi pendosa, artinya orang durhaka. Apa sebab? Orang yang tak membaca Al-Quran, tak ahli membaca Al-Quran, tak berilmu tentang Al-Quran, berdosa. Ya, dalam bahasa kita wajar. Kan wajar kan? Ya, karena dia nggak tahu. Tapi ini dia tahu, ahli, tetapi tetap melakukannya. Jadi kata beliau, tidak ada orang yang keji yang lebih keji daripada ahli membaca Al-Quran tetapi durhaka. Wa qala Abu Hatim, berkata pula Abu Hatim, haddatsana Hudbah, telah menceritakan pada kami Hudbah bin Khalid, qala haddatsana Hazm huwal Quta'i, itu huwal Quta'i, qala sami'tu Malik ibn Dinar, saya mendengar Malik ibn Dinar yang sudah sering kita dengar namanya, yaitu seorang ulama besar dan juga seorang zuhud, yaqul la ana lil qari'il fajir akhwafu minni minal fajiril mubarriz bi fujurihi inna hadha ab'aduhuma ghuran. Sesungguhnya saya lebih mengkhawatirkan orang yang ahli membaca Al-Quran tetapi pendosa, durhaka. Lebih saya takutkan dari pendurhaka yang tidak berahli baca Al-Quran walaupun dia menampakkan kedurhakaannya. Walaupun dia menampakkan kedurhakaannya, karena dia tidak tahu. Inna hadza ab'aduhuma ghuran atau ghauran. Sesungguhnya ini yang lebih jauh daripada dibenamkan. Qala akhbarani Abul Qasim Bakran ibn Tayyib ibn Al-Hasan As-Saqati bi Jarjaraya. Telah menceritakan kepadaku Abul Qasim Bakran ibn Tayyib ibn Hasan As-Saqati bi Jarjaraya, di Jarjaraya. Ini salah satu tempat yang ikut kawasan Nahrawan, letaknya antara Baghdad dan Wasit. Antara Baghdad dan Wasit, yaitu wasitnya Irak, karena ada wasit juga di Syam. Ini wasitnya Irak arah ke timur. Arah ke timur. Dan nampaknya sekarang ini mungkin masuk ke kawasan Iran sekarang. Wallahu ta'ala. Qala hadatsana Muhammad ibn Ahmad ibn Yaqub al-Mufid, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ahmad ibn Yaqub al-Mufid, qala hadatsana Ahmad ibn Hasan ibn Abdul Jabbar, telah menyampaikan kepada kami Ahmad ibn Hasan ibn Abdul Jabbar wa Ahmad ibn Ali ibn al-Muthanna, dan Ahmad bin Ali ibn al-Muthanna, qala, keduanya berkata hadatsana Abdul Samad ibn Yazid, telah menceritakan kepada kami Abdul Samad ibn Yazid, qala, dia berkata sami'tul Fudail, saya mendengar Al-Fudail yakni Ibnu Iyad Abu Ali Abidul Haramaini, ahli ibadah dua tanah suci, yaqul, dia berkata innama nazala al-Quran liyu'mala bihi fattakhadha an-nasu qira'atahu amalan. Qala qila kaifa al-amalu bihi, qala ay liyuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu wa ya'tamiru bi awamirihi wa yantahu min an-nawahi wa yaqifu 'inda ajaibihi. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan hanya untuk diamalkan, dikerjakan. Fattakhadzan nasu qira'atu amalan, tapi orang menjadikan membaca jadi profesi, menjadi pekerjaan. Jadi asalnya Al-Quran itu bukan untuk jadi pekerjaan, tapi untuk dikerjakan, kata Fudail ibn Iyad. Tapi hari ini Al-Quran jadi pekerjaan, bukan untuk dikerjakan. Jelas maksudnya? Orang menjadikannya sebagai pekerjaan, yaitu profesi.
bukan sebagai yang harus dikerjakan, yakni diamalkan. Qala, berkata perawi, qila, tanyakan kepada Fudail, kaifal amalu bihi, bagaimana maksud diamalkan itu wahai Abu Ali? Qala ay liyuhillu halalahu, supaya mereka menghalalkan yang halal menurut Al-Quran. Ini yang halal Quran diharamkan, yang boleh menurut Quran tidak diikuti. Wa yuharrimu haramahu, dan mengharamkan yang diharamkan oleh Al-Quran. Jangan halalkan yang diharamkan oleh Al-Quran. Ya, dengan berbagai cara. Ya, Al-Quran melarang atau Al-Quran mengutuk, ya misalnya bertolong menolong dalam buat dosa. Lalu kita mengucapkan selamat kepada pendosa. Jadi selamat kepada pendosa. Orang buat syirik kita ucapkan selamat. Na'udzubillah. Dengan dalil condong nomben sampan ke batang anyui. Jadi tampek nomben pun anyui. Itu tampek sampan situ antu anyui. Kalau ada orang dalam sampan otomatis anyui. Nah, bayangkan tuh kalau nentukan tampek ni hilang dan dalam sampan tak pandai banang. Yang ikut sampan tak pandai banang sampan lah. Anyui, ayo sok pula. Ambil kojo sudah. Ya, terserak orang kam sudah. Itu akibat daripada menghalalkan yang tidak dihalalkan oleh Al-Quranul Karim. Dengan alasan ini dan itu, Allah musta'an. Wa ya'tamiru bi awamirih, dan menyanjung tinggi perintahnya. Yaitu kalau ada perintah, ya disanjung tinggi, dikerjakan. Wa yantahu an-nawahi, dan meninggalkan yang dilarangnya. Wa yaqifu inda ajaibihi, dan berhenti pada keajaibannya, bukan justru membantah keajaiban Al-Quranul Karim. Artinya tidak termasuk oleh akal dibantah, bukan. Tidak masuk akal tu diyakini karena akal kita tidak sampai. Jangan gara-gara akal tidak sampai seolah-olah Al-Quran tidak benar. Lalu dicari yang menurut akal kita sampai. Ini namanya termasuk tidak mengamalkan Al-Quran. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang dijauhkan daripada menjadi Al-Quran sebagai hanya sekedar pekerjaan, tapi adalah Al-Quran untuk dikerjakan. Masih banyak ada beberapa, atau kita selesaikan lah ya. Tidak banyak lagi, 2 lagi kayaknya. 2 riwayat dalam bab ini. Ya sabarlah Rutuk ya. Itu kita selesaikan tu ya. Tapi dengan syarat tidak ada bertanya. InsyaAllah. Baik. Qala akhbarani Abu Hasan Muhammad bin Umar bin Isa bin Yahya Al-Baladi, telah menceritakan kepadaku Abu Hasan Muhammad ibn Umar ibn Isa bin Yahya Al-Baladi. Qala abba'ana Muhammad bin Abbas bin Al-Fadl ibn Yunus Al-Khayyat bil Mausil, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbas bin Fadl bin Yunus Al-Khayyat di Mausil, di Iraq juga. Qala hadatsana Muhammad ibn Ahmad ibn Abi al-Musanna qala hadatsana Qabisah ibn Uqbah, telah menceritakan kepada kami Qabisah bin Uqbah As-Suwai, an Sufyan Ats-Tsauri, dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, an Mansur, dari Mansur ibn Al-Mu'tamir, an Abi Razin, dari Abu Razin, fi qouli ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, yatlunahu haqqa tilawati, yaitu membacanya dengan sesungguh-sungguhnya. Naam. Qala yattabi'unahu hatta ittiba'ihi haqqa ittiba'ihi wa ya'maluna bi haqqa amalihi. Makna yatlunahu haqqa tilawati, membaca dengan sebenar-benar baca, maknanya adalah mengikutinya dengan sebenar-benar mengikuti, dan mengamalkannya dengan sebenar-benar mengamalkan. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Baik, qala akhbarana al-Qadhi, telah menceritakan kepada kami Al-Qadhi Abu Muhammad Yusuf ibn Rabah ibn Ali Al-Basri, telah menceritakan kepada kami Al-Qadhi Abu Muhammad Yusuf bin Rabah bin Ali Al-Basri. Qala haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Hasan bin Husain Al-Azdi di Mesir, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Muhammad bin Hasan bin Husain Al-Azdi di Mesir. Qala akhbarana Al-Abbas ibn Ahmad Al-Khawatimi bi Tarsus,
telah menceritakan kepada kami Abbas ibn Ahmad al-Khawatimi di Tarsus. Qala haddatsana Al-Abbas ibn al-Fadl al-Arsufi, telah menceritakan kepada kami Al-Abbas ibn al-Fadl al-Arsufi. Qala haddatsana Ahmad bin Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Aziz. Qala haddatsana Nasr ibn Isa, telah menceritakan kepada kami Nasr ibn Isa ibn Wahan. Qala haddatsana Malik ibn Anas, telah menceritakan kepada kami Malik ibn Anas, imam daril hijrah, imam mazhab Maliki. An-Nafi' dari Nafi' maula Ibn Umar, salah seorang ulama fuqaha, 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Ibn Umar, dari Ibn Umar itu Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Adawi Abu Abdurrahman. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulillahi ta'ala, tentang makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca, yaitu baca Al-Quran. Qala yattabi'unahu haqqa tibaihi, yaitu benar-benar mengikuti Al-Quranul Karim. Inilah tafsirnya oleh para ulama. Jadi Al-Quran itu adalah untuk diamalkan, untuk dikerjakan, bukan untuk jadi pekerjaan. Kemudian untuk diikuti, bukan untuk hanya sekedar diketahui. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Tapi apa syarat tadi? Lain. Yang seorang Talha bin Ubaidillah Al-Qurashi dari kalangan Muhajirin. Sedangkan Abu Talha itu Al-Ansari Al-Khazraji dari kalangan Ansar. Malah bezo tu. Ya, suku lah bezo. Lah. Tu tak tanya, tak termasuk dijamin masuk surga ya. Lain, alhamdulillah. Lah tentu dah tu rumahnya, alhamdulillah. Wa jazakumullah khairan. Terima kasih, wallahu taala alam. Wassallallahu ala